Jadi sebelum kita mulai itu awal-awal tuh dulu dari mulai SMA saya udah nggak di rumah, saya udah ngekos dari zaman SMA. Kemudian setelah SMA saya nyoba kalau nggak salah di UM Universitas Malang di pendidikan IT. Itu saya nyoba beberapa kali rapot, SNMPTN, kemudian undangan, pokoknya banyak lah, ada beberapa kali saya nyoba di sana dan nggak masuk semua. SNMPTN pun nggak ada yang masuk, parah banget pokoknya, goblok banget saya. Dari situ kan udah putus asa tuh, bapak itu bilang, bosnya bapak itu bilang, kamu mau tadi Surabaya rekam medis, ada IT-nya gitulah pokoknya intinya, kalau kamu mau ya oke lah. Saya juga udah nggak ada tujuan mau kemana, jadi dari situ saya mulai ke Surabaya. Nah dari Surabaya sekolah, kemudian saya dapat part time kerja di Siloam Hospital. Di sana saya kerja 4 jam, kemudian langsung sekolah. Di sekolah terkadang juga ketiduran karena kecapean, terus pokoknya udah kerja. Setelah itu sebelum lulus pun syukurlah di kantor di sekolah dulu dia bilang, kita butuh IT nih, kamu mau nggak jadi IT di sini gitu. Jadi setelah ditawarin itu saya bilang oke, boleh lah, nggak tanya gaji kan, pokoknya iya nggak apa-apa. Saya belum lulus itu, jadi setelah lulus itu saya kerja di sana, saya jadi karyawan di sana, saya sekolah di sana juga, jadi agak weird, agak aneh gitu karena saya kerja di situ. Tapi intinya asik gitu karena saya bisa belajar lumayan banyak di Stikes tersebut. Saya bukan belajar tentang leadership, tetapi belajar tentang bagaimana sih sebenarnya komputer itu jalan. Kemudian networking, programming, itu saya mulai belajar di sana karena banyak waktu luang di situ. Soalnya kita cuma jaga lab, kemudian ada asisten dosen. Jadi ya kayak gitu, cuma simpel-simpel aja. Dari situ saya belajar banyak. Gajinya itu sebenarnya 1 juta. UMR zaman dulu itu 2 juta lebih kalau nggak salah. Jadi gajinya 1 juta karena saya masih pakai ijazah SMA. Kemudian saya udah lulus. Saya taruh ijazah D3 saya, dinaikin sama dia 1.050.000. Gila. Kemudian saya bilang kurang ini kalau cuma segini ya, jadi ada tambahan untuk asisten dosen dan lain-lain. Jadi biasanya itu dapat 1,5 juta, 1,3 juta, pokoknya yang sering itu 1,5 juta lah, dimana UMR-nya udah teman-teman itu 2,5 juta, 3 juta gitu dah. Jadi saya memang lumayan agak rendah dibanding yang lain. Nah dari situ saya berpikiran oke, kalau kayak gini terus gimana nih, soalnya saya punya pacar, setiap pertengahan bulan itu pasti habis uangnya, dan pacar saya itu mesti nombloi setiap tengah bulan sampai akhir. Jadi saya pertengahan, dia setengah sampai akhir, jadi kayak gitu. Itu parah banget pokoknya. Nah itu terjadi selama beberapa tahun. Setelah kayak gitu saya berpikiran saya nggak bisa nih kayak gini-gini terus. Saya pengen pulang aja ke desa dan saya mau lihat-lihat perkembangan di desa seperti apa dulu. Rencananya sih mau kerja di tambang dulu kalau nggak salah. Saya mau kerja di tambang, saya udah ngelamar, nggak ada panggilan lama. Akhirnya pulanglah ke desa. Setelah pulang ke desa itu menarik sebenarnya. Di desa sosialnya itu tinggi banget. Ketika orang ada di rumah aja, yang ngomongin kalian itu banyak banget, tetangga-tetangga dan lain-lain. Itu kan kenapa dia sekarang, kenapa ini dipecat ya, gini ya, kayak gitu. Itu banyak banget. Saya udah ngerasa kayak di titik parah banget di bawah. Tapi untungnya keluarga saya itu bukan keluarga yang selalu ngejatuhin anaknya dan lain-lain, enggak, karena keluarga saya suportif orangnya. Ya sudah, mereka mesti kayak enggak kok, dia masih nyari-nyari kerjaan dan lain-lain kayak gitu. Keluarga saya itu sebenarnya kalau dibilang kaya juga enggak, kalau dibilang medium juga bisa. Maksudnya gimana? Mereka punya toko kecil-kecilan di pasar. Jadi mereka jualan sepatu sandal kecil gitu, kecil banget. Jadi mereka jualan sepatu sandal di sana. Ya cukup untuk menghidupi saya sama adik. Tapi kalau untuk mau ke mall, mau mana ya nggak bisa gitu aja lah intinya. Kemudian setelah lama di rumah itu bapak itu nggak tahu ya, tiba-tiba ke kota. Jadi saya ke kota itu kalau nggak salah 2 jam. Jadi lumayan jauh dari kota. Jadi ke kota, tiba-tiba di jalan itu kelihatan ada pamflet bahwa kamu ingin kuliah dan kerja di Australia begitu. Nah
itu tertarik bapak, langsung difotoin, langsung ditunjukin ke saya langsung bilang iya saya pengen ke sana, tapi ketika ke sana ke orangnya tersebut dia bilang biaya dan lain-lainnya itu mahal dan harus punya sponsor dan lain-lain. Maksudnya gimana? Pertama harus punya sponsor setidaknya ada 300 juta mengendap di orang tersebut. Jadi bukan kita ngambil 300 juta, bukan. Maksudnya kita harus menunjukkan bahwa orang tersebut itu bisa membiayai hidup kita di Australia, cuma formalitas saja. Untung ada balik saya itu lumayan kaya orangnya dan saya bilang ada 300 juta mengendap selama 3 bulan apa enggak. Kalau 300 kemungkinan ada sih kalau cuma mengendap, tapi kan enggak diambil kan, enggak, cuma mengendap aja. Nanti di print koran di bank, kemudian nanti kirimin di imigrasi. Setelah itu bisa saya ambil semua, silahkan diambil semua juga enggak apa-apa. Yang penting 3 bulan tadi ada 300 juta. Saya benar-benar minta tolong, saya enggak minta uangnya, saya cuma minta rekening korannya aja. Oke, beres, rekening koran beres. Kemudian untuk biayanya saya harus bayar biaya sekolah. Kalau nggak salah biaya sekolah itu dulu ada 15 juta dikali 6. Pokoknya intinya total sama visa sama asuransi dan lain-lain itu sekitar 110 jutaan. Kalau nggak salah 110 atau 100 jutaan gitu. Saya cuma langsung uang dari mana segitu. Uang dari mana, gila banget segitu banyak kan, kita kan juga bingung uang dari mana. Akhirnya saya klik lagi tuh, klik yang satunya kan Pak Lik pertama ini yang punya bisnis, yang satunya ini dia punya bisnis tetapi juga ikut sama yang Pak Lik yang satunya ini, sama-sama adik kakak ini di sini. Jadi saya bilang ada nggak uang nganggur, minta tolong banget, saya mau pinjam 80 mau ke Australia. Itu ibu yang bilang, saya nggak berani kalau bilang banyak-banyak uang, katanya mungkin ada tapi bulan berapa gitu, boleh nggak dipinjem, boleh katanya. Ya sudah, akhirnya kita pinjam 80. Kemudian ibu ada arisan dulu. Kalau arisannya di sini agak beda, jadi kita bisa kayak ngambil kalau kita bayar lebih gitu, kita dapat arisan duluan gitu. Ada yang kayak gitu, agak ribet pokoknya. Intinya kalau kita bayar lebih kita dapat arisannya 20 juta kalau nggak salah. Itu ibu langsung ambil berapa gitu, banyak gitu intinya, makanya bisa dapat 20 juta tadi. Tapi per bulannya juga lumayan, jadi sebenarnya juga gambling saya ke Australia dulu karena nggak ada siapa-siapa. Kemudian kalau uangnya hilang bagaimana, itu gambling aja intinya. Waktu di sana saya diarahkan ke Bali, ada DK Bali dulu kalau nggak salah namanya, ke DK Bali. Di sana dibilangin kamu harus ada sekolah bahasa Inggris, kemudian sekolahnya itu kayak gini bla bla bla, nanti di sana dicariin kerja dan lain. Intinya kalau saya ke sana itu saya harus kerja, intinya gitu. Kalau sekolah saja ya ngapain saya ke Australia, saya pengen kerja di Australia. Ketika saya bilang kayak gitu, emang di sana emang banyak orang yang kerja, emang kerja semua sebenarnya. Sekolahnya hanya untuk formalitas karena sekolahnya itu tahu kalau kalian itu kerja doang. Jadi saya bilang oke, boleh diproses sekarang. Setelah diproses mereka minta ya biasanya kayak KTP, KK, kemudian ijazah dan lain-lain. Nanti mereka yang ngatur tuh, yang nata. Jadi tahun sekian saya sekolah, ini ijazahnya, tahun sekian saya sekian, ini untuk rekomendasi kerjanya dan lain-lain. Itu detail banget. Kemudian disponsori oleh Pak Lik ini namanya. Kemudian ini bank statementnya untuk menandakan bahwa dia itu punya uang buat biayai dia, padahal nggak pernah dibiayai, cuma formalitas saja kayak gitu. Jadi benar-benar dibantu banget dulu. Kemudian setelah itu kita transfer 110-an, tes selesai. Itu lumayan lama, kalau nggak salah 4 bulan 6 bulanan. Waktu nunggu itu udah bertebaran tuh namanya gosip-gosip kemana-mana. Itu anak itu 6 bulan di rumah di kamar. Saya nggak pernah keluar rumah, nggak pernah keluar gerbang, wes di situ aja di kamar aja. Takut saya mau keluar paling malam sama satu temen. Nah dulu itu cuman. Setelah itu dapat tuh visa dan senengnya teman-teman ampun, alhamdulillah dapat visa di Australia. Dan kemungkinan ini bisa merubah hidup saya, kemungkinan. Jadi karena saya belum tahu, orang tua pun takut banget pastinya, karena saya anak pertama, laki-laki, nggak pernah keluar negeri, sekali keluar langsung Australia dan nggak ada siapa-siapa di sana. Orang tua sampai nangis, saya mau pergi itu ibu itu nangis 2 hari kalau nggak salah 3 hari katanya, sampai ditenangin sama orang-orang karena ya itu tadi nggak ada siapa-siapa di sana. Kalau ada temen sih nggak apa-apa, ini nggak ada siapa-siapa. Saya awal mula Australia emang nggak ada siapa-siapa di sana. Di Sydney itu kayak saya sendiri. Ya itu saya.